Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan presentasi Best of the Best NCS RA 2020 oleh Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energi, Bapak Tafif Azimuddin, yang akan diwakili oleh Bapak Andi Joko Nugroho selaku GM dari PT Pertamina. Dengan tema merawat kreativitas untuk program CSR. Kepada Bapak Andi Joko Nugroho kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Ibu Victoria Simonung Khalid. Yang terhormat Sekjen Kementerian Desa dan PDTT, Bapak Anwar Sanusi atau yang mewakili, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Bapak Agus Suharyono. Yang kami hormati tim penilai Nusantara CSR Award 2020, yang kami hormati Chairman The La Tofi School of CSR, yang kami hormati VP CSR dan SME PP PT Pertamina Persero atau yang mewakili, yang kami hormati PTH Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu rekan-rekan Pertamina dan perusahaan penerima Anugerah Nusantara CSR Award yang berbahagia. Terima kasih kami sampaikan atas penganugerahan Nusantara CSR Award untuk PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang di 10 kategori penghargaan dan sebagai Best of the Best Nusantara CSR Award 2020. Perkenankan kami mewakili PGE untuk menyampaikan sekilas keberhasilan program yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Ya. Sebagai pembuka, berikut adalah spirit seluruh perwira Pertamina Geothermal Energy untuk menjadikan geothermal beyond energy, di mana selain mengembangkan energi geothermal untuk listrik, kami juga fokus untuk menjadikan pengembangan energi geothermal ini untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah operasi. Salah satunya dengan program CSR yang inovatif dan sustainable dalam masa pandemi COVID yang sekarang dihadapi bangsa ini. Secara garis besar, Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang merupakan salah satu area geothermal yang dioperasikan oleh Pertamina Geothermal Energy, berlokasi di Desa Laksana Ibun, Kabupaten Bandung, dengan kapasitas pasang saat ini 235 MW dan mensuplai kebutuhan listrik untuk jaringan Jawa Madura Bali. Kami membina 58 mitra binaan yang berada di 2 kabupaten dan 3 ring zona wilayah CSR. Lanjut. Lanjut. Ya. PGE mengembangkan konsep program CSR tidak hanya melalui program charity saja, tetapi kami lebih mendorong kepada kemandirian masyarakat melalui program yang sustainable. Dalam implementasi program CSR, PGE berpondasi pada 5 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Minta tolong slide mungkin, ya di slide sebelumnya. Sudah keluar? Sudah keluar? Ya. Apakah sudah tampil displaynya, Bu? Ini ya untuk PowerPoint-nya? Apa, Pak? Slide-nya. Nggak bisa. Slide-nya belum tampil? Nah, nggak bisa. Di sini nggak bisa. Oh, di blok. Partisipan nggak bisa. Mohon maaf, slide-nya belum tampil.
dari panitia. Belum nggak bisa share, nggak bisa di blok. Itu. Share-nya di blog. Ya. Mohon maaf panitia, slide-nya belum tampil ya di audiensnya. Belum bisa share dari sini, mungkin dari panitia tadi yang share screen-nya. Nah. 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 Apa ini? Udah. Tapi tampil di sana kan? Ya. Udah. Ya. Mohon maaf karena mungkin dari panitia ya share ke audiens ya ini ya. Mungkin izin lanjutkan. Jadi mungkin previous slide ya. Jadi PGE mengembangkan konsep program CSR tidak hanya melakukan melalui program charity, tetapi lebih mendorong kemandirian masyarakat melalui program yang sustainable. Dalam implementasi program CSR, PGE berpondasi pada 5 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Salah satu implementasinya adalah program pengembangan desa wisata geotermal yang disinergikan dengan rencana pemerintah daerah. Next. Salah satu pencapaian PGE dalam pengembangan CSR meliputi antara lain penghargaan dari KHLK sebagai pelaku dan penggiat konservasi yang berperan aktif dalam upaya pelestarian kawasan konservasi. Kemudian kami juga meraih Propermas sebagai pengakuan pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan sebanyak 9 kali berturut-turut. Kemudian juga sebagai ikon nasional konservasi satwa langka melalui Pusat Konservasi Elang Jawa yang pertama di Indonesia. Kemudian juga sebagai pionir pemanfaatan Deregius dan beberapa inovasi kami di bidang teknologi geotermal dan juga beberapa hak paten. Kemudian juga kami sudah menjalankan jam kerja selamat selama 28 juta jam kerja sejak tahun 1983. Lanjut. Next. Kami meraih 10 kategori Nusantara CSR Award 2020, tetapi akan fokus presentasi mengenai inovasi CSR terkait tanggap bencana pandemik. Kami mengembangkan inovasi tanggap bencana pandemik COVID-19 dengan program Sabi Lulungan Masyarakat Ibun, saling tolong-menolong, disingkat Sambil Salto. Program ini merupakan kolaborasi dan kepedulian para mitra binaan PGE Kamojang dalam membantu mengatasi permasalahan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang ada di masyarakat saat pandemi COVID-19.
Bentuk kolaborasi yang kami telah lakukan yaitu antara lain melalui PKBM Anur, di mana ini merupakan mitra binaan kami dalam mengembangkan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus yang keluarganya terdampak COVID. Program ini juga telah diinisiasi melalui program Sehat Anak Tercinta dan Ibu Pertamina untuk melatih kemandirian para orang tua dan pendamping kesehatan di desa binaan. Kemudian para petani jamur, mitra binaan kami menyumbangkan jamurnya sebagai alternatif lauk bagi masyarakat terdampak. Para petani kentang, kelompok Mustika Hutan menyumbangkan penyediaan kentang untuk salah satu alternatif makanan pokok. Kemudian kelompok wanita mandiri Ibun menyediakan alat perlindungan diri masker yang dibuat oleh para penjahit wanita di wilayah Ibun. Penari kopi mitra kami juga melakukan bagi hasil penjualan kopi mereka untuk disumbangkan ke masyarakat terdampak. Kemudian mitra UMKM, mitra Kamojang menyediakan sembako murah untuk masyarakat terdampak. Pertamina juga mengembangkan kegiatan pelatihan sadar e-commerce untuk para UMKM terdampak yang berada di Ring 1 Kamojang. Pendampingan ini dilakukan selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian juga kami mengembangkan aplikasi namanya Rangers App, di mana ini merupakan aplikasi untuk ojek online asli Kamojang, di mana sebelum adanya aplikasi ini, ojek online belum ada yang sampai menjangkau Kamojang. Bekerja sama dengan anak muda setempat, kami mengembangkan ojek online sebagai jaringan pemasaran wisata, homestay, bahkan salah satu inovasinya adalah mengisi e-money Rangers dengan menabung sampah. Artinya secara tidak langsung adalah naik ojek online, mereka membayar dengan sampah. Dan yang terakhir adalah program anak pang Wani Rubah, di mana anak pang ini merupakan beberapa anak pang yang kami bina oleh PKBM Anur, yang kami libatkan juga sebagai kurir untuk mengantar bantuan ke masyarakat yang membutuhkan. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan presentasinya, ya. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mencicipi teh dan juga nanti segera hadir kembali, ya. Break sambil menikmati coffee break untuk kali ini. Dan berikutnya terakhir Bapak Ibu sekalian, kita akan persilakan presentasi kepada pemimpin penginspirasi praktek CSR oleh VP CSR dan SMEPP Manajemen PT Pertamina Persero, yaitu Arya Dwi Paramita, dan akan diwakili oleh Ibu Dian Hapsari mengenai arah baru CSR Pertamina. Pada Ibu Dian Hapsari kami persilakan. Ya. Kita akan tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk mempersilakan kepada Ibu Dian Hapsari selaku manajer CSR untuk nanti memberikan presentasinya mengenai pemimpin inspirasi praktik CSR, yaitu arah baru CSR Pertamina. Sekali lagi kami persilakan kepada Anda semua untuk menikmati coffee break-nya, dan kita akan menunggu Ibu Dian Hapsari untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya dari Ibu Dian ya. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Sudah tersambung, Mbak? Sudah tersambung. Terima kasih Ibu Dian. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan Ibu. Ya, halo Ibu Dian. Sudah tersambung, Mbak? Iya,
hal baru selama masa pandemi. Kita perlu make sure lagi, memastikan apakah semua berjalan dengan baik, baik secara audio maupun juga jaringan. Baik Ibu Dian, jika Ibu Dian sudah siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena mewakili Bapak Arya, karena beliau saat ini sedang ada agenda yang lain. Mohon izin saya mewakili beliau untuk dapat presentasi mengenai program TJSL pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Latofi selaku Ketua Penyelenggara Nusantara CSR Award. Yang kami hormati Dewan Tim Penilai Nusantara CSR Award 2020. Yang kami hormati Ibu Victoria dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang kami hormati Bapak Agus Waryono, Asdip TJSL Kementerian BUMN. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang hadir pada sore hari ini, baik secara fisik maupun secara virtual, serta hadirin sekalian mengenai program TJSL Pertamina. Silakan materinya, Mbak. Sebentar Ibu, kami sedang coba akan kita share ya mengenai materinya. Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak hadir secara fisik karena posisi sedang ada di Jogja. Kebetulan kami sedang melakukan kolaborasi bersama BUMN Pegadaian dalam rangka program pengelolaan bank sampah, sehingga mohon maaf kami tidak dapat hadir secara fisik di Jakarta. Izin panitia, apakah bisa ditayangkan slide-nya? Kami sudah tayangkan, apakah Ibu bisa melihat slide-nya? Apakah sudah terlihat Ibu Dian? Baik, berikut ini adalah mengenai program tanggung jawab sosial lingkungan yang ada di Pertamina dalam rangka langkah strategis menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Next, Mbak. Ya, program TJSL Pertamina itu terdiri dari program kemitraan dan bina lingkungan dan juga program CSR Pertamina. Dari berbagai bidang yang ada di PKBL dan CSR ini, kami petakan menjadi 4 pilar program TJSL Pertamina, yaitu Pertamina Cerdas di bidang pendidikan, Pertamina Sehat di bidang kesehatan, Pertamina Berdikari di bidang pemberdayaan masyarakat, dan juga Pertamina Hijau di bidang lingkungan. Next, Mbak. Ya, sebagai perusahaan energi tentunya kami melakukan kegiatan dan berikut ini adalah proses bisnis kami, baik dari upstream maupun sampai ke downstream, dari hulu ke hilir. Kegiatan upstream kami adalah program pemboran, kemudian midstreamnya adalah pengolahan dari refinery, dan downstream adalah marketing, dan juga dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan. Sehingga masing-masing unit bisnis melakukan program TJSL sesuai dengan potensi kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Next, Mbak. Ya.
Di dalam merencanakan program TJSL ini tentunya kami juga mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Di sini kami melakukan pemetaan berdasarkan kolaborasi 3 kepentingan, yaitu kepentingan global, kepentingan nasional, dan juga strategi Pertamina. Untuk kepentingan global, dalam rangka tema mengubah dunia, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, kemudian tujuan dan rencana aksi globalnya adalah mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Di sini ada 17 target atau tujuan SDGs yang meliputi aspek people, planet, prosperity, partnership, dan juga peace. Dan juga terbagi menjadi 169 deskripsi kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Untuk kepentingan nasional, tentunya terdapat di dalam sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 yang dititikberatkan kepada mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan. Kemudian terdapat 5 fokus utama pembangunan, yaitu infrastruktur, investasi, APBN, tepat sasaran, SDM, dan reformasi birokrasi. Kemudian terdapat 3 prioritas presiden, yaitu 5 destinasi pariwisata super prioritas, daerah 3T, dan juga ibu kota baru. Dan juga terdapat pilar-pilar RPJMN 4, yang dititikberatkan kepada kesejahteraan masyarakat, struktur ekonomi, keanekaragaman hayati, dan ini tentunya menjadi acuan bagi strategi program TJSL kami dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional. Di sini terdapat 4 aspek di dalam strategi program TJSL kami, di dalam pengembangan bisnis energi, pengembangan sektor hulu, pengembangan midstream gas, pengembangan hilir, dan juga pengembangan energi baru dan terbarukan. Next, Mbak. Tentunya kami melakukan pemetaan terhadap target-target SDGs tadi. Sebagai perusahaan energi, kami mengkelompokkan menjadi 6 prioritas target SDGs, yaitu target 12, 13, 14, dan 5. Dan juga target atau tujuan 7, dan itu semua tentunya dalam rangka untuk mencapai target atau tujuan 8 di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk target SDGs yang lainnya, kami kelompokkan menjadi 7 target pendukung dan juga 4 target tidak langsung. Tentunya target-target ini tetap kami laksanakan selain dari 6 prioritas target strategis Pertamina. Next, Mbak. Ya. Di dalam melakukan program TJSL, tujuan kami adalah untuk menuju kemandirian masyarakat. Tentunya kami mendukung program pemerintah di dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat. Full cycle community involvement dan development yang kami lakukan tentunya diawali dengan pemetaan potensi lokal, melakukan kegiatan social mapping, mohon izin Mbak, apakah presentasi saya sudah keluar? Iya, sudah Ibu Dian. Silakan bisa dilanjutkan Ibu. Berjalan dengan baik slide-nya. Izin Mbak, apakah presentasi saya sudah keluar Mbak? Sudah terlihat? Sudah Ibu, kami di sini melihat semua presentasi Ibu. Silakan dilanjutkan. Tadi kedengeran kalau kata. Baik, saya lanjutkan. Untuk full cycle community involvement dan development yang kami lakukan, jadi kami melakukan pemetaan sosial atau social mapping. Di sini kami melakukan pemetaan pemangku kepentingan, kemudian potensi sosial ekonomi yang ada di ring-ring 1 kami, kemudian juga potensi usaha yang ada di sana, tentunya dalam rangka
kita bersama masyarakat sama-sama merencanakan program TJSL, bersama-sama melakukan pelaksanaan program TJSL, dan bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi program TJSL. Masyarakat kami jadikan subjek bukan objek, sehingga kita sama-sama merencanakan. Karena baik Pertamina maupun masyarakat bersama-sama berada di lingkungan tersebut. Kemudian dari pemetaan ini menjadi beberapa perencanaan program. Di antaranya adalah tentunya pasti ada bantuan yang sifatnya hibah. Nah, ini kami harapkan bantuan-bantuan hibah ini bisa kami dorong terus sebagai program pemberdayaan masyarakat. Sehingga tidak hanya sifatnya charity atau donasi, tapi bisa kami lanjutkan dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Dan untuk bantuan hibah ini menggunakan alokasi bina lingkungan. Kemudian program pemberdayaan dengan menggunakan alokasi CSR ini yang kami upayakan untuk kami tingkatkan setiap tahunnya, sehingga target masyarakat menjadi mandiri ini dapat tercapai. Tentunya harapannya dengan program-program TJSL ini tidak menjadi masyarakat justru semakin tergantung, tapi masyarakat bisa menjadi contoh bagi desa-desa di sekitar ring 1 tersebut. Setelah kami lakukan program pemberdayaan, kemudian kami lanjutkan dengan program kemitraan, menggunakan anggaran program kemitraan, sehingga harapannya adalah potensi usahanya tetap bisa berkembang, tetap bisa maju, dan bisa menjadi contoh bagi kelompok masyarakat lainnya di desa tersebut, dan juga di desa-desa sekitar ring 1 program TJSL. Ya, di dalam melakukan program TJSL pastinya kami berkolaborasi baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga yang berada di desa-desa ring 1 dalam rangka pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, dan dalam rangka mendorong investasi, karena di dalam program ini tentunya kami tidak dapat berdiri sendiri, karena masyarakatlah sebenarnya yang tahu potensi mereka, dan masyarakat sendirilah yang melaksanakan program ini, dan juga manfaatnya tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, selain juga tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas-dinas terkait. Untuk bantuan penanggulangan COVID, kami bagi menjadi 2 program, yaitu bantuan yang sifatnya tanggap darurat. Ini kami lakukan dalam rangka untuk membantu prioritas adalah tenaga medis di rumah sakit rujukan. Tentunya sekitar bulan Maret, April, dan Mei ini sangat diperlukan bantuan-bantuan yang sifatnya tanggap darurat, baik itu masker, hand sanitizer, APD, kemudian makanan siap saji bagi tenaga medis, dan juga kami membantu wastafel portable di rumah sakit dan juga puskesmas yang berada di ring 1. Namun tidak hanya yang sifatnya tanggap darurat, kami juga melakukan program-program yang sifatnya pemberdayaan. Tentunya pada saat kebutuhan masker yang sangat banyak dan semakin meningkat, kami mencoba untuk memberdayakan UMKM atau mitra binaan kami untuk pembuatan masker tersebut, sehingga para UMKM atau mitra binaan ini tetap bisa hidup walaupun pada saat COVID seperti saat ini. Kemudian juga kami memberikan bantuan yang sifatnya edukasi kepada puskesmas dan posyandu, kami memberikan materi-materi edukasi, kemudian bekerja sama juga dengan puskesmas dan posyandu untuk melakukan kegiatan imunisasi, tapi tidak mengumpulkan, tapi kami melakukan mobile program imunisasi kepada masyarakat ke rumah-rumah yang ada di ring 1. Selanjutnya adalah program Pertamina Cerdas di bidang pendidikan. Ini adalah salah satu juga program unggulan kami. Ini adalah program Dreamable. Kenapa kami beri nama Dreamable? Karena kami sadar bahwa anak-anak ini walaupun berkebutuhan khusus tetap mempunyai mimpi-mimpi yang besar. Sehingga kami mencoba untuk melakukan program-program di sana. Ini lokasinya ada di Bandung, di Desa Tegaluar. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di sana. Jadi memang ada kelompok ibu-ibu sebagai guru untuk mendidik dan membina anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini programnya lebih kepada program yang sifatnya memberdayakan. Jadi anak-anak ini dilatih kerajinan tangan, kemudian juga dilatih
bagaimana untuk menanam tanaman hidroponik. Kemudian di sini juga kami bantu mobil home, semacam home schooling, karena di sini di dalamnya ada permainan-permainan edukasi sehingga anak-anak pada saat berangkat dari rumahnya menuju sekolah itu bisa sambil belajar di dalam mobil tersebut. Next, Mbak. Ya, ini adalah program kompetisi Sobat Bumi. Jadi ini saat ini masih kami selenggarakan program kompetisi Sobat Bumi ini. Program ini terbagi menjadi dua, yaitu program kompetisi teori sains dan juga program inovasi proyek energi baru dan terbarukan. Nah, program kompetisi teori sains ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Nah, saat ini kami sedang melakukan pembukaan, jadi silakan teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan ini bisa ikut serta. Kemudian untuk program yang sifatnya inovasi, energi baru dan terbarukan, sudah terpilih 25 inovator. Saat ini kami sedang memilih 10 finalisnya. Sehingga mudah-mudahan dari inovator-inovator ini bisa mendapatkan program energi baru terbarukan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nanti insya Allah program ini bisa kami terapkan di daerah-daerah 3T. Tidak hanya yang sifatnya program yang lomba, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi. Di sini ada semacam diskusi ringan mengenai energi baru dan terbarukan. Ini kami lakukan secara IG Live. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melihat akunnya di Sobat Bumi _ID. Di sini ada bincang-bincang diskusi ringan mengenai inovasi atau mengenai energi baru dan terbarukan, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan informasi mengenai energi. Next, Mbak. Ya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu program untuk mendukung aspek energi, dan ini adalah salah satu yang kami coba kolaborasikan dengan BUMN Pegadaian saat ini. Ini adalah program pengelolaan bank sampah. Di sini kami mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel, sehingga memang di daerah Tarakan, di Pertamina EP Tarakan ini memang cukup banyak minyak jelantah yang ada di sana. Tahun 2018 itu diperkirakan sampai 10 liter per hari minyak jelantah, sehingga teman-teman di sana mencoba untuk berkolaborasi dengan kelompok bank sampah untuk mengolah minyak jelantah tersebut menjadi biodiesel, sehingga biodiesel ini bisa dikonsumsi untuk alat-alat yang ada di kelompok bank sampah ini, kemudian juga bisa digunakan untuk motor bank sampah yang ada di sana, kemudian juga bisa digunakan untuk genset, sehingga harapannya ini memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian juga ada pengolahan bank sampah menjadi gas metan di daerah Balikpapan, di sini Pertamina Hulu Mahakam. Gas metan ini bisa disalurkan ke rumah-rumah, ke warga masyarakat di sekitar TPA atau tempat pembuangan akhir sampah di Balikpapan, sehingga ini bisa digunakan untuk membantu memasak dan membantu warung-warung yang ada di sekitar lokasi TPA bank sampah. Next, Mbak. Ya, ini adalah program Emas Bayu dan Mbak Mina di Pertamina Cilacap. Jadi ini adalah memang kami mencoba untuk menggali potensi yang ada di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Jadi di sini kami mencoba untuk energi mandiri, tenaga surya dan angin untuk pembangkit listrik, sehingga ini bisa membantu rumah-rumah yang ada di sana, bisa membantu penerangan sekolah-sekolah yang ada di sana, dan juga bisa membantu penerangan tempat-tempat ibadah yang ada di sana. Namun tidak itu saja, ini bisa kami dorong kepada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi, karena di sana ada potensi tambak ikan. Dengan adanya energi listrik ini, sehingga bisa membantu ikan-ikan ini bisa disimpan dan menjadi tahan lama, sehingga olahannya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya harapannya bisa meningkatkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang ada di Pertamina Cilacap. Next, Mbak.
Ya, ini kaitannya dengan lingkungan adalah program di Pertamina RU6 Indramayu. Ini adalah program integrated mangrove, jadi tidak hanya yang sifatnya konservasi atau penanaman mangrove, memang seluruh program kami upayakan untuk didorong kepada sifatnya peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga kelompok masyarakat ataupun teman-teman CSR yang ada di sana tidak hanya melakukan konservasi lingkungan, tapi juga memberdayakan masyarakat dengan mengolah tanaman mangrove tersebut menjadi olahan makanan, sehingga dari olahan tersebut bisa dijual untuk menjadi oleh-oleh pada saat tamu-tamu yang berkegiatan di sana. Tidak hanya itu saja, untuk program Integrated Mangrove ini juga sebagai sarana untuk pendidikan, karena banyak sekali akademisi dan juga peneliti-peneliti yang datang ke sana untuk melakukan penelitian terhadap tanaman mangrove ini. Next, Mbak. Ya, ini adalah program konservasi owa Jawa dan budidaya tanaman kopi yang berada di Gunung Puntang di daerah Bandung. Jadi memang kami melihat bahwa pada saat itu masih banyak masyarakat di sana yang menjadi pemburu liar dan penambah hutan terhadap hewan-hewan yang ada di sana, terutama adalah owa Jawa. Kemudian data di tahun 2009 ada populasi owa Jawa dinyatakan punah. Kemudian juga di sana ada banjir besar yang melanda Sungai Citarum. Kemudian tentunya berdasarkan isu yang ada di sana, teman-teman CSR, Pertamina EP Fil Subang, bersama-sama dengan LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk melakukan konservasi owa Jawa. Nah, di sana dan juga Yayasan Owa Jawa tentunya, di sana tidak hanya melakukan konservasi dan rehabilitasi hewan owa Jawa, tapi juga dilakukan program edukasi untuk pertanian ramah lingkungan ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pelepas liaran 24 individu owa Jawa. Tidak hanya konservasi hewan langka, tapi juga kami melakukan budidaya tanaman kopi di sana, karena banyak sekali tanaman kopi di sana, sehingga kami coba budayakan dengan menggandeng LMDH atau Bukit Amanah yang ada di sana. Awalnya 80% dari anggota LMDH tersebut termasuk yang mantan pemburu dan perambah hutan tadi, sehingga dengan adanya program ini sehingga owa Jawa bisa dapat dilestarikan, kemudian budidaya tanaman kopi pun juga bisa bertambah dan bisa diberdayakan. Hasil kopi tersebut tentunya menjadi komoditi utama masyarakat di sana. Pengembangannya selalu dilakukan sehingga produk-produk kopi Gunung Puntang ini menjadi salah satu produk kopi yang terkenal dan diminati oleh masyarakat. Next, Mbak. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekilas mengenai program TJSL kami. Semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Latofi dan juga panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.